Ya elah, ternyata masih lanjut nih episodenya. Kirain udah selesai kemarin. Kemarin udah anteng-anteng, udah nggak ada lagi beritanya. Sekarang muncul lagi klarifikasi. Hola netizen yang tercinta. Hubungan antara Marissa Icha dan Fuji yang dulu akrab kini merenggang. Pemicunya, Marissa Icha sempat protes soal tingkah Fuji yang tidak hadir saat diundang menghadiri acara yang digelarnya. Sekian lama diam, Marissa Icha akhirnya buka suara soal perseteruannya dengan Fuji. Usut punya usut, permasalahan keduanya berawal dari ketidakhadiran Fuji dalam pesta ulang tahun anak Marissa Icha. Diakui Marissa Icha, ia memang berharap seluruh keluarga Haji Faisal menghadiri ulang tahun putri semata wayangnya. Terlebih, Marissa Icha terngiang-ngiang oleh ucapan Haji Faisal yang sudah menganggapnya layaknya keluarga. Begitu pula dengan Fuji yang juga menyebutnya sebagai kakak. Marissa Icha berujar ia sebetulnya cukup memahami bahwa jadwal Fuji sangat padat. Namun, Marissa Icha tetap berharap setidaknya Fuji dapat menghubunginya perihal ketidakhadirannya. Bukan tanpa maksud, sebab Marissa Icha merasa dirinya sudah tidak dianggap dalam hidup Fuji. Imbas tidak ada balasan hingga permintaan maaf dari Fuji, Marissa Icha pun sontak merasa tidak lagi dianggap sebagai keluarga lagi olehnya. Apalagi perasaan itu pun semakin menjadi ketika Fuji menghadiri acara ulang tahun Ashanti pada keesokan harinya. Tidak hanya itu, Marissa Icha juga mengatakan terdapat banyak kejadian yang membuatnya merasa tidak dianggap oleh Fuji. Karena itu, momen ulang tahun anaknya mungkin bertepatan dengan kondisinya yang tidak bisa lagi untuk memendam. Bahkan Marissa Icha juga sempat menekankan bahwa dirinya tidak mungkin marah dengan seseorang tanpa ada alasan di baliknya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Perasaan gue juga deh, rame dulu gue ngebelain Pak Haji Faisal sama keluarganya. Tapi gue kagak ngarap lebih teh, kagak ngarap pengen dijadiin artis juga. Karena gue tulus, membela apa yang benar, apa yang salah. Deh, Assalamualaikum. Nasihat buat Uti ya, yang pihak sebelah kan ini lagi sering klarifikasi ya, pembelaan diri apalah. Aku numpak pesen sama Uti, tetaplah jadi Uti yang tetap kayak dulu, no komen, no klarifikasi. Karena apa? Orang benar itu tidak butuh klarifikasi. Orang yang berbuat salah akan sering klarifikasi ke mana-mana untuk menutupi kesalahannya atau untuk menghapus kesalahannya. Gitu ya, pastinya. Simpel kan Uti? Apapun saya ceritain, dia membuka jati diri dia sendiri, guys. Ya, jadi hati-hati ya guys, orang-orang seperti ini tidak usah ditemani, dijauhi aja. Karena apapun itu bisa aja diceritain ke semua orang. Ya, karena hobinya cerita. Bener nggak? Dan satu lagi, orang yang banyak cerita itu sumber masalah. Paham? Orang yang banyak cerita itu sumber masalah. Semakin banyak dia bercerita, semakin banyak masalah yang muncul. Jadi kalian harus jauhi, menghindarlah. Kenapa begitu? Kalian lihat aja tuh bapaknya si Mirna. Semakin dia banyak bacot, semakin banyak cerita, semakin terkuak siapa dirinya. Semakin keluar tuh masalah-masalah baru. Ya nggak? Jadi alangkah baiknya jika kalian ada keluhan ataupun isi hati unek-unek, lebih baik cerita sama batu aja. Sama batu, kalau bisa sama batu maling kundang tuh pergi ke pantai air manis Padang. Assalamualaikum Ibu Peri, si muka pilar plus botok. Please deh, jangan bawa-bawa nama Tiara Marlin ya. Bukankah kalian dulu yang menghasut bos muda cantik untuk membenci saya? Dengan sangat lucunya ya, kalian sekarang mau menghancurkan namanya. Dramamu hebat sekali, hebat tapi kampungan, plus tolol. Makanya membantu itu harus ikhlas, jangan mengharap imbalan ya. Selamat menikmati Ibu Peri. Assalamualaikum, bye-bye. Sedikit lebay ya guys, cuma nggak datang ke acara ultah anaknya. Padahal yang satu ini dia juga nggak datang ke ulang tahunnya Gala ya, katanya nggak sesuai dengan ajaran Islam. Dan ketika anaknya ulang tahun, Gala dan Omah udah datang, Fuji nggak datang karena sakit. Tapi itu juga di blow up ke sosmed. Buat saya lucu ya, orang yang begitu terlihat banget nolongin kita ya, tau-taunya malah bikin malu. Bahkan kebaikannya diungkit. Jadi kita gini ya guys, jangan mau gampang-gampang terima kebaikan orang, saran orang ya. Ujung-ujungnya tetap aja ketahuan karakter sesungguhnya ya, kayak gini, nggak dianggap sama Fuji. Aduh, kecil banget sih mbak hatinya, udah tua loh
Masa mewek sama anak yang kecil, mewek sama orang yang seusia Fuji yang masih kecil, ya kan? Kalau buat saya sih, kalau dia nggak datang, Oma masih datang, Gala masih datang, ya kan? Harus puji loh, harus puji. Apa kehadiran Fuji memang ditunggu-tunggu oleh seluruh keluarganya kali ya. Ada-ada aja ya. Memangnya kalau Fuji nggak datang apa anaknya mati? Enggak kan? Apa pesta nggak berlangsung? Enggak kan? Ya tetap pesta harus berlangsung. Padahal Mbak Marissa ini ya udah dianggap keluarga ya sama keluarga Fuji. Kayak mungkin kecewanya bukan karena Fuji, cuma bikin masalah kali ya. Karena sebenarnya kecewanya untuk hal yang lain, tapi kedatangan Fuji dijadiin alasan untuk dia menyampaikan rasa marahnya kali ya. Ya elah, Mbak mungkin. Duh Mbak. Jadi banyak netizen yang bilang kalau Mbak Marissa ini tidak ikhlas dalam membantu Gala, ya, tidak legowo, ya. Jadi berharap kalau gue udah baik, lu harus baik sama gua. Lagian juga yang anaknya yang ulang tahun tuh seusia Gala kok, ngapain harus Fuji yang dateng? Aduh, jangan-jangan di undangannya dibikin NB kali ya, Fuji akan datang gitu kali ya. Jadi menarik minat banyak orang untuk datang. Wow. Tapi mungkin dia berpikir karena dia udah melakukan kebaikan, Fuji dan keluarganya gak bisa kemana-mana, cuma sama dia aja. Jadi dia mungkin gak suka kali ya Fuji dekat dengan yang lainnya. Mungkin ya guys, soalnya saya punya teman kayak gitu guys. Karena kita kemana-mana berdua, saat saya main sama teman saya, dia marah loh guys. Marah sama teman saya, marah sama saya. Kan kayak gitu kali ya karakternya. Kali ya, karena udah merasa dekat. Jadi kita gak boleh kemana-mana, cukup sama dia aja. Aduh, nambah ya kita mengenal karakter orang ya guys. Ya, saya mau ngomong apa lagi? Semoga Mbak Ica semakin dewasa ya, karena Fuji itu anak yang lebih muda. Jadi jangan meminta lebih ya. Kalau kita baik jangan nuntut lebih, nanti kita kecewa, sakit hati dan seterusnya. Ya, masalah hari ulang tahun jangan jadi besar. Masalah yang besar dikecil, masalah kecil dihilangkan. Itu saja dari saya guys. Jangan ngambekan ya guys. Ataupun kalau misalnya nolong orang, jangan ngarep dia membalas semua kebaikan kamu seperti apa yang kamu inginkan. Sudah dia memperhatikan kita aja sudah syukur. Tapi kalau dia cuek juga kita harus siap. Jadi Mbak Ica sering ngobrol sama perempuan ini yang speak up masalah chat itu ya. Padahal bukan chat dia juga kan, chat mantan pegawainya Fuji. Dia yang speak up, perempuan ini yang speak up, yang pingin masuk kamera ya kan. Terus Mbak Ica sering cerita segala hal, semua urusan dia sama perempuan ini. Padahal perempuan ini aku inget banget, dia itu adalah viewers dari Tiara Marlene. Inget dia nontonin live-nya Tiara Marlene, terus dia pingin naik ke atas gitu, terus sama Tiara Marlene dinaikin. Emang dia nyerang Tiara Marlene, iya gitu. Tapi dari situ kan kita bisa lihat ya psikologi orang gitu ya. Ternyata semudah itu, dengan dia naik terus dihubungi berarti ya, atau gimana ya, karena dapat hadiah katanya dari Mbak Ica parfum gitu. Hingga ya tadi di obrolan yang itu, terus hingga Mbak Ica sekarang curhatan semuanya itu sama dia. Semudah itu. Nggak tahu ya, kalau aku sih tipe orang yang siapapun sulit untuk masuk ke kehidupan aku, apalagi orang yang dari antah berantah yang awalnya hanya viewers. Ya tapi nggak apa-apa lah, itu hak semua orang. Mau tiba-tiba ya mungkin rezeki perempuan ini akhirnya bisa jadi curhatannya Mbak Ica nih, jadi tempatan curhatannya Mbak Ica. Ya rezeki dia kali ya. Tapi ada kata-kata Mbak Ica yang bilang dia itu membela banget Haji Faisal. Dia perempuan, dia satu orang itu. Kalau aku boleh ingetin ya, yang ngebela keluarga Haji Faisal, ngebela Fuji itu adalah netizen loh ya. Netizen yang terus mendampingi, terus mengawal dari kasusnya Pak Dodi, dari kasusnya semua. Netizen itu yang benar-benar membela tanpa pamrih, nothing tulus, tanpa pingin termasuk aku ya, tanpa pingin dia diberi parfum. Ya itu rezeki lah, rezeki orang balik
balik lagi ya, itu mah hak semua orang dan masing-masing punya rezeki. Cuman aku hanya ngingetin, yang benar-benar ngebela itu tidak satu orang, tidak dia. Jangan lupa ada netizen yang banyak mengawalin. Tanpa netizen, siapapun, artis manapun, bukan siapa-siapa. Jadi yang perlu di side tank atau mau ngasih parfum, pagi-pagi parfum sama kita.